Jualan ketopraknya udah lama, Bang? Udah lama, Mbak. Udah. Kasih. Kijang satu. Ada dering handphone. Di dalam dunia pertelevisian Indonesia tuh, yang naskahnya serba tertata, diedit sedemikian rupa, dan dipoles sampai kelihatan sempurna tanpa celah. Tahukah kamu apa momen yang paling viral dan paling dicintai penonton sepanjang tahun ini? Pasti tebakannya adegan tamparan dramatis atau tangisan bombastis gitu ya? Nah justru bukan. Bukan tangisan yang menguras air mata, dan sama sekali bukan adegan romantis yang epik. Momen yang paling mencuri perhatian itu justru adalah sebuah kesalahan. Kesalahan teknis yang lumayan fatal ya sebenarnya. Bener banget. Sebuah error teknis yang sangat bising, jelas banget, dan benar-benar menghancurkan ilusi ceritanya. Pertanyaannya, kenapa otak kita sebagai penonton justru sangat menyukai momen ketika segala sesuatunya berantakan dan keluar dari rencana? Itu sebuah paradoks yang sangat menarik buat dieksplorasi. Soalnya kan kita hidup di era di mana kita dikelilingi sama konten yang difilter dan dikurasi secara ketat banget. Semua serba estetik dan sempurna kan sekarang? Betul. Jadi ketika ada sebuah kecacatan yang nembus dinding kesempurnaan itu, respons psikologis kita tuh nggak nolak. Justru sebaliknya. Secara kognitif, kita tertarik pada anomali itu karena hal tersebut mewakili satu hal yang sangat langka di layar kaca kita saat ini. Yaitu kejujuran yang brutal. Tepat sekali. Oke, mari kita bedah anomali ini. Pada sesi diskusi mendalam kita kali ini, kita akan ngebahas sebuah catatan kasus dari sinetron Terikat Janji. Misi utama kita hari ini adalah membongkar anatomi dari sebuah adegan yang menampilkan Arya Saloka. Yang berawal dari kesalahan teknis di lokasi syuting. Tapi kemudian diselamatkan lewat improvisasi kilat yang luar biasa brilian dari sang aktor. Iya, dan kita nggak cuma bakal ngebahas lucunya adegan ini. Kita akan ngebedah sains, psikologi, dan sosiologi di baliknya. Kenapa pesona seorang Arya Saloka dalam momen yang tidak direncanakan ini mampu menciptakan sihir televisi yang menyebar secara viral kemana-mana? Kalau kita lihat material sumbernya ya, ini tuh emang bukan sekedar ulasan adegan televisi biasa. Ini benar-benar sebuah studi kasus tentang batasan kognitif seorang aktor waktu dia berada di bawah tekanan tinggi. Tekanan yang seringnya kita nggak lihat sebagai penonton. Iya benar, ini tuh tentang gimana seorang profesional memproses gangguan eksternal. Bukan dijadiin alasan buat berhenti bekerja, tapi malah diolah jadi bahan bakar mentah untuk menciptakan lapisan narasi baru secara seketika. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, untuk memahami seberapa besar tekanan itu, kamu harus bayangin dulu seberapa rapuh pondasi adegan ini dibangun. Detail dari sumber kita ngegambarin setting ini dengan spesifik banget. Suasananya lagi hujan gerimis buatan gitu kan? Betul, rintik hujan buatan. Terus karakter yang dimainkan oleh Asa Asunciao jalan pelan-pelan ngedeketin sebuah gerobak penjual ketoprak. Penjualnya ini adalah Arya Saloka yang ceritanya lagi dalam mode penyamaran. Oke, undercover gitu ceritanya. Oh iya, Asya dengan payung di tangannya nanya dengan nada yang kasual banget. Dia bilang, jualan ketopraknya udah lama bang? Lalu Arya Saloka ngebalas dengan tatapan yang super tenang. Sudah lama, ini melanjutkan usaha bapak saya. Dialog yang kelihatan simpel tapi fundamental banget. Banget. Membangun adegan yang setenang ini tuh ibarat nyusun rumah kartu. Asya itu lapisan dasarnya, latar belakang cerita Arya Saloka adalah penyangganya. Ini rapuh banget, kalau salah satu dari mereka hilang fokus sedikit aja, seluruh ilusi sinetron ini bakal runtuh seketika. Dan rapuhnya adegan itu bertambah berkali-kali lipat loh kalau kita mempertimbangkan realitas di balik kamera yang jarang disadari penonton. Maksudnya keramaian krunya? Iya. Di balik rintik hujan yang syahdu itu, ada puluhan kru yang kelelahan, ada kabel berserakan di tanah, lampu sorot yang panas banget, dan tentunya deadline tayang yang ngejar-ngejar.
Ah, iya bener juga. Lingkungan syuting kan kaos sebenarnya. Banget. Menjaga ketenangan di tengah kekacauan industri kayak gitu membutuhkan apa yang dalam teori seni peran disebut sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Active listening ini bedanya apa sama sekedar dengerin lawan main ngomong? Beda jauh. Kebanyakan aktor televisi yang udah kelelahan tuh sering jatuh ke dalam passive acting. Mereka cuma berdiri di sana, nunggu giliran lawan mainnya selesai ngomong, terus ngelontarin dialog yang udah mereka hafal di kepala. Kayak nunggu giliran baca teks aja gitu ya? Nah, iya. Tapi waktu Arya Saloka merespon soal melanjutkan usaha bapaknya tadi, dia nggak lagi melafalkan naskah. Secara postur dan mikroekspresi, dia benar-benar lagi mendengarkan Asya secara aktif dan merespon sebagai karakter penjual ketoprak itu. Tapi pertanyaannya nih, apakah menjadi penjual ketoprak sejenak itu benar-benar butuh beban kognitif seberat itu? Maksudku, bukankah aktor profesional ya emang dibayar buat bisa niruin profesi apapun dengan mudah? Niruinnya sih gampang, tapi meyakinkan penonton secara emosional itu hal yang sangat kompleks. Jawaban Arya Saloka tentang warisan ayahnya itu ngasih semacam jangkar psikologis buat penonton. Jangkar psikologis gimana tuh? Otak penonton secara nggak sadar memproses informasi itu dan langsung masukin sosok ini ke kategori representasi kelas pekerja yang berbakti. Ada empati instan yang terkunci di sana. Oh, wow. Jadi tanpa sadar kita langsung ngerasa sayang atau peduli sama karakter ini di detik-detik pertama. Tepat. Tanpa jangkar empati yang ditanamkan secara sukses di awal ini, penonton nggak akan peduli sama sekali pada apapun yang terjadi di detik berikutnya. Dan empati inilah yang ngebikin ilusi rumah kartu yang kamu sebutin tadi bisa berdiri tegak. Masuk akal. Lalu, waktu rumah kartu itu lagi berdiri cantik-cantiknya, angin puting beliung tiba-tiba datang. Nah, ini dia momen epiknya. Terdengar suara Hendy Toki atau HT dari kru televisi yang bocor di tengah-tengah take gambar. Suaranya masuk nyaring dan jelas banget. Kijang satu, Kijang satu. Astaga, itu sih mimpi buruk buat sutradara manapun. Produksi televisi manapun yang pernah aku pelajarin, kalau ada audio bocor separah ini, refleks pertama semua orang di lokasi itu pasti berhenti. Sutradara bakal teriak, cut. Terus papan kleper dipukul lagi, adegan direset, emosi diulang dari nol. Standar operasionalnya emang gitu kan? Iya. Tapi di momen ini, Arya Saloka sama sekali nggak menoleh ke arah sutradara. Dia tetap natap lawan mainnya, terus pura-pura batu kecil yang agak canggung dan bilang, itu suara nada dering HP saya, direkam saat suara saya lagi serak, Brilian banget sih itu responsnya. Kan, waktu suara HT itu meledak, sebenarnya apa sih yang terjadi secara harfiah di dalam otak seorang aktor pada milidetik tersebut? Kok bisa mereka ngesampingin insting natural buat berhenti dan malah lanjut in character? Proses kognitif di milidetik itu adalah bagian yang paling krusial dari fenomena ini. Jadi gini, ketika ada suara yang nggak pada tempatnya masuk ke memori sensori, amigdala di otak kita tuh bakal memicu respons kaget. Respons, aduh ada yang salah nih gitu ya? Iya, insting dasar manusia saat rencananya terganggu adalah mencari konfirmasi dari figur otoritas. Dalam konteks syuting, otoritasnya ya sutradara. Oh makanya aktor biasanya langsung nengok, nunggu diteriakin cut. Betul. Tapi otak seorang aktor yang lagi ada di tingkat flow state atau kondisi fokus penuh, dia punya kemampuan untuk ngelakuin override atau mengambil alih insting tersebut. Off-right gimana maksudnya? Arya Saloka tidak memproses suara HT itu sebagai gangguan dari dunia nyata yang merusak syuting. Otaknya langsung dengan cepat memproses ulang suara bising itu sebagai elemen baru yang tiba-tiba muncul di dalam dunia fiksi si penjual ketoprak. Tunggu. Ini menarik banget. Jadi alih-alih ngelihat suara itu sebagai tembok yang nabrak naskahnya, dia ngelihat suara HT itu sebagai properti baru yang bisa dia mainin. Tepat sekali. Dia jadi ini tuh bagian dari dunianya saat itu juga. Tapi bukankah improvisasi kayak gini tuh lumrah ya? Kalau aktor komedi, stand-up gitu, kan mereka improvisasi tiap saat. Kenapa momen spesifik Arya Saloka ini dianggap sangat istimewa sampai jadi studi kasus mendalam kita hari ini? Beda konteks. Kalau improvisasi dalam komedi sketsa, itu memang udah dirancang buat nyari kelucuan. Jadi aturannya jauh lebih longgar. Kamu bebas keluar karakter sebentar demi punchline. Oh, bener juga. Kalau sinetron kan kaku ya ceritanya.
Banget. Ini drama televisi berseri. Aturannya sangat ketat. Keluar dari jalur naskah berarti ngorbanin kontinuitas cerita yang ujung-ujungnya nambah waktu dan biaya produksi. Keistimewaan manuver Arya Saloka terletak pada kecerdasan spasial dan naratifnya secara bersamaan. Karena batas antara dunia nyatanya bocor ke dunia fiksi tadi. Iya, batas antara dunia kru syuting dan dunia fiksi di layar tuh bener-bener melebur. Tapi alih-alih ngebiarin ilusi itu hancur, dia ngebangun jembatan di atas kedua dunia itu secara instan. Dia stay in character untuk nutupin kesalahan krunya ya? Betul, dan di saat yang sama dia ngasih alasan rasional di dalam cerita yang bikin lawan mainnya, Asha Asunciao, bisa ngasih senyuman spekulatif tanpa harus ikut keluar dari perannya. Itu bukan cuma refleks kebetulan loh, itu adalah manajemen krisis tingkat tinggi yang dibungkus sama ketenangan luar biasa. Manajemen krisis yang dibungkus ketenangan, pilihan kata yang luar biasa. Dan karena kecerdasan inilah, adegan Arya Saloka ini meledak di media sosial. Viral banget kan itu di mana-mana. Banget. Catatan sumber kita menyoroti betapa hebohnya warganet, potongan video kesalahan teknis ini nyebar luas. Aku mau bacain beberapa kutipan komentar dari warganet nih. Ada yang nulis, "Ku tunggu pesanannya dengan cepat ya, aduh penjual ketopraknya ganteng banget sih." Haha, fokusnya ke visual ya kalau yang itu. Biasa lah ya. Terus ada komentar lain yang lebih sadar konteks. Arya Saloka alias Sena menyamar jadi tukang ketoprak disukai banyak orang nih. Nah, penonton sadar loh kalau itu penyamaran yang berantakan, tapi malah suka. Iya, bahkan ada yang sampai out of topic ke urusan resep makanan. Bilangnya, resep keluarga idaman banget tuh, ketopraknya pasti enak. Pertanyaan terbesarnya tuh ini, kenapa warganet jauh lebih peduli dan jatuh hati pada sebuah video bloopers ini dibandingin sama adegan klimaks sinetron yang mungkin ngabisin biaya ratusan juta? Ini bisa kita bedah pakai konsep psikologi klasik yang namanya The Pratfall Effect atau efek pratfall. The Pratfall Effect? Baru denger nih. Kayak gimana tuh konsepnya? Jadi fenomena ini pertama kali diteliti sama psikolog Elliot Aronson di tahun 60-an. Aronson nemuin kalau orang yang dianggap sangat kompeten atau sangat mempesona justru bakal ngalamin peningkatan daya tarik yang tajam banget di mata orang lain ketika mereka ngelakuin kesalahan kecil. Oh wow. Jadi karena mereka tadinya kelihatan sempurna, terus ada cacatnya dikit, malah makin disukai. Betul, soalnya kesempurnaan itu nyiptain jarak. Kesempurnaan bikin seseorang terasa kayak dewa yang gak bisa disentuh. Tapi waktu penonton ngelihat pesona seorang Arya Saloka berada di tengah situasi yang canggung karena kesalahan kru, pesonanya justru makin kuat. Karena dia jadi kelihatan lebih manusiawi gitu ya. 100%. Dia tiba-tiba terlihat sangat membumi, manusiawi, dan secara psikologis lebih mudah diakses oleh penonton biasa. The Pratfall Effect ya namanya. Ini ngebuka perspektif baru banget sih. Apalagi kalau dihubungin sama dinamika media sosial zaman sekarang. Fenomena Arya Saloka ini ngingetin aku sama mekanisme hidden Easter egg di dalam video game. Menarik. Gimana tuh analoginya? Kamu tahu kan, waktu developer game sengaja nyembunyiin lelucon rahasia yang cuma bisa ditemuin sama pemain yang jeli banget? Iya, yang bikin kita ngerasa pintar kalau berhasil nemuin. Nah, waktu penonton lihat adegan HT bocor ini, mereka ngerasa dilibatin dalam sebuah rahasia kelompok dalam atau in-group. Mereka tuh nyadar 3 lapis realitas sekaligus. Lapisannya apa aja tuh? Pertama, mereka tahu karakter Sena lagi nyamar jadi penjual. Kedua, mereka tahu ada kru di balik layar yang nggak sengaja nyalain HT. Dan ketiga, mereka lihat aktornya berusaha keras nutupin itu dengan batuk palsu. Memahami lelucon rahasia ini ngasih suntikan dopamin karena penonton ngerasa jadi orang dalam yang ngerti apa yang terjadi di balik layar. Analogi Easter egg itu bekerja akurat banget karena itu ngejelasin bagaimana kedekatan emosional antara aktor dan penontonnya. Di era sekarang tuh, penonton ngalamin yang namanya authenticity fatigue. Kelelahan sama hal-hal otentik yang sebenarnya palsu. Jadi waktu mereka disajiin momen yang benar-benar mentah, kecacatan teknis yang nggak disensor, hal itu kerasa nyegerin banget. Apalagi diselamatinnya pakai kecerdasan spontan sang aktor. Betul, kekuatan adegan improvisasi Arya Saloka ini bekerja karena prinsip kontras. Di lautan drama TV yang penuh air mata buatan dan konflik settingan, sebuah batuk palsu buat nutupin suara HT polisi justru jadi momen paling jujur yang disiarin di televisi hari itu. Jadi ironisnya, momen paling jujur di sinetron justru lahir dari usaha sang aktor untuk berbohong, menutupi kesalahan kru ya. Ironi yang indah kan? Sangat.
Kalau kita tarik mundur dan lihat gambaran besarnya, apa sih arti profesionalisme yang ditunjukin di sini? Selama ini, kita kan diajarin kalau bersikap profesional tuh artinya mastiin semua jalan lancar sesuai plan. Baca naskah tanpa kurang satu kata pun. Tapi studi kasus Arya Saloka ini justru muterbalikan definisi profesionalisme konvensional itu. Definisi lama itu seringnya tertukar sama perfeksionisme mekanis. Perfeksionisme mekanis, kayak robot ya jadinya. Iya, sebuah mesin kan bisa baca naskah dengan sempurna tanpa cacat. Tapi seni peran dan interaksi manusia pada umumnya butuh sesuatu yang lebih dinamis. Berarti profesionalisme yang sebenarnya itu diujinya kapan dong? Profesionalisme tingkat tinggi itu nggak diuji waktu kamera nyala, lampu bagus, dan semua orang ingat dialog mereka. Ujian sesungguhnya itu terjadi pada detik ketika rencana A hancur berantakan. Dan kamu cuma punya waktu 1 milidetik buat mutusin mau nyerah sama kekacauan itu atau ngambil kendali atas naskah barumu. Merinding sih dengernya. Keputusan Arya Saloka buat nggak teriak cut itu adalah keputusan buat ngelindungi adegannya ya. Melindungi karya tersebut, ngelindungi lawan mainnya, dan pada akhirnya menghargai waktu para penontonnya. Pembahasan ini tuh ngebawa kita ke persimpangan yang sebenarnya jauh melampaui urusan pertelevisian aja. Kita nggak sekedar ngomongin sinetron lagi nih. Kita lagi ngomongin gimana manusia merespons interupsi di dalam hidup mereka sehari-hari. Wah, ini makin dalam ya. Iyalah. Bayangin aja kamu yang lagi dengerin diskusi mendalam ini, pasti punya semacam naskah di dalam kepalamu tentang gimana harimu seharusnya berjalan hari ini. Kamu udah ngerencanain rapat, perjalanan dari rumah ke kantor, atau rencana akhir pekan dengan super detail. Terus tiba-tiba? Kijang satu masuk di kehidupan nyata. Nah itu. Tiba-tiba ada suara HT bocor di rencanamu. Entah itu ban mobil tiba-tiba kempes, klien yang tiba-tiba batalin janji meeting, atau rencana liburan yang gagal total gara-gara cuaca. Biasanya kita marah-marah ya kalau udah gitu. Banget. Kita marah dan pengen teriak ke sutradara kehidupan buat ngentiin adegan kita. Berdasarkan pembedahan panjang kita tentang mekanisme improvisasi brilian tadi nih, adakah sebuah kalimat hikmah yang bisa dijadiin pegangan psikologis buat kita semua? Kalau kita harus ngambil intisari atau mengkristalkan semua lapisan psikologi yang kita bahas hari ini ke dalam satu prinsip, maka kalimat hikmahnya adalah ini. Oke, silakan. Dari kisah Arya Saloka ini, kita belajar bahwa momen terbaik sering hadir tanpa direncanakan. Naskah terbaik dalam hidup seringkali ditulis di atas kertas yang robek. Ketika segala sesuatunya berjalan tidak sesuai rencana, jangan terburu-buru meneriakkan kata henti. Karena kemampuanmu berimprovisasi di tengah gangguan, pada akhirnya akan menciptakan cerita yang jauh lebih berkesan, lebih jujur dan lebih manusiawi daripada rencana sempurna manapun yang pernah kamu susun. Naskah terbaik seringkali ditulis di atas kertas yang robek. Itu sudut pandang yang sangat menguatkan sih. Ini nantang kita buat ngelihat gangguan bukan sebagai musuh, tapi sebagai bahan mentah buat kreativitas kita. Bener, jangan takut sama kesalahan teknis di hidup kita. Setuju. Jika momen paling ikonik dari seorang Arya Saloka itu nggak lahir dari hafalan naskahnya, melainkan dari kemampuannya mendaur ulang sebuah kesalahan teknis menjadi seni, maka coba bayangin mahakarya seperti apa yang bisa kamu ciptakan kalau kamu mulai merangkul gangguan tak terduga dalam keseharianmu. Pasti akan banyak kejutan manis yang muncul. Betul sekali. Mungkin kejutan terbesar dan paling mempesona dalam hidupmu saat ini lagi nunggu kamu untuk ngelepasin naskah lama yang kaku itu dan mulai berimprovisasi dengan berani. Jadi mulai sekarang, stay in character aja walau banyak gangguan ya. Bener banget. Nah, gimana dengan kamu? Jika kamu merasa tertantang, terhibur, dan dapat insight baru dari bedah anatomi kasus kita hari ini, jangan lupa untuk terus dukung asupan pikiran positif dan karya-karya inspiratif dengan cara like, komen, share, dan pastikan kamu subscribe di channel Motivasi David. Siapa sih sosok penjual ketoprak atau penolong tak terduga dalam kehidupan nyatamu akhir-akhir ini? Dan suara kijang satu seperti apa yang baru aja ngacoin rencanamu, tapi berhasil kamu atasi pakai improvisasi terbaikmu hari ini? Teruslah mencari celah seni di balik setiap ketidaksempurnaan harimu. Sampai jumpa di diskusi mendalam kita selanjutnya.